Baik, hadirin sekalian, ini masih di bulan Sya'ban ya. Sudah masuk bulan Sya'ban maksudnya. Tak henti-hentinya Al-Fakir mengingatkan untuk berdoa. Ya, doa ini bisa dilaksanakan secara berjamaah, bisa dilaksanakan secara fardiyah atau pribadi ya. Tapi jangan sampai lupa nggak berdoa gitu. Karena seolah-olah kalau kita nggak berdoa ketika memasuki suatu momentum itu kok kayaknya kita nggak peduli. Padahal Rasulullah sendiri itu sangat menekankan, yakni doa 3 serangkai. 3 serangkai yang dimaksud adalah doa masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan kita harapkan ketika kita memasuki bulan Sya'ban ini kita mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak akan didapatkan kecuali kita itu senantiasa mengikatkan perbuatan kita itu dengan syariat Allah. Gitu. Sehingga perbuatan yang semestinya itu atau perbuatan yang asalnya itu biasa ya menjadi perbuatan yang bernilai pahala. Yakni apa? Ketika kita taat kepada Allah. Yang namanya berkah itu apa hadirin? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi kalau misalnya awalnya minum itu nilainya biasa, sebagaimana setiap manusia itu harus minum ketika dia haus, tetapi ketika dia mengikatkan diri dengan syariah Allah, yakni bahwa yang kita minum itu kita pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang halal, kemudian kita melakukannya itu dengan contoh ya seperti Rasulullah contohkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengawali dengan bismillah, mau bismillah atau bismillah lengkap boleh gitu ya, kemudian tanpa harus menunggu meriga ya kemudian mengucapkan alhamdulillah. Minum yang awalnya amaliyah normalnya manusia ketika dia haus itu menjadi pahala ketika mengikatkan perbuatan tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Itulah barokah. Ya. Nah, sehingga kita berharap ketika memasuki bulan Sya'ban ini ya mendapatkan keberkahan ya. Tentunya jalannya adalah belajar. Jalannya adalah kita mempelajari syariah Allah, mengaji lah gitu. Kemudian kita berharap waballighna Ramadan. Kita berharap nanti usia kita sampai atau usia kita dicukupkan oleh Allah sampai memasuki bulan Ramadan. Banyak orang yang menginginkan tapi tidak mendapatkannya. Nah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pada hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu at-tasi'a asyara. Hadis yang ke-19, yakni ihfazillaha yahfazka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Al-Abbas, yakni siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Ibnu Abbas dan Al-Abbas. Ya, Ibnu Abbas dan ayahnya yaitu
Al-Abbas. Yang mana beliau katakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalfan Nabi. Yakni maksudnya adalah dibonceng. Dibonceng ini kira-kira pakai motor ontel gitu. Atau pakai apa? Kendaraan waktu itu apa yang terkenal? Onta. Kenapa kok jadi onta ya? Padahal bahasa Inggris itu camel. Bahasa Arab juga jamil. Kok jadi jamal, jadi apa namanya? Onta. Itu tentu ada ceritanya ya. Nah, ini kisahnya adalah bahwa Abdullah bin Abbas itu dibonceng oleh Rasulullah. Biasa Rasulullah itu bonceng, ya, bonceng. Bukan hanya Ibnu Abbas. Di dalam riwayat yang lain itu sering Rasulullah membonceng. Ya, artinya Rasulullah itu punya kebiasaan, diantaranya adalah suka bonceng orang. Jadi kalau sampean punya kendaraan itu jangan dibiarkan nganggur ketika ada kawan yang gak ada punya kendaraan, nggak bisa ngaji ke sini, diajak ngaji sini dengan cara bonceng. Itu sudah mengikuti cara Nabi, ya enggak? Faqala, ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi ketika Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah di belakang, ya, kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin. Wahai ghulam. Ini bukan nama orang ya, ghulam itu panggilan mesra. Ghulam. Bukan Ghulam Ahmad juga ya. Siapa Ghulam Ahmad? Pendiri Ahmadiyah, ya. Ghulam, ya, ya ghulam. Nanti ada penjelasannya. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku, kata Rasul, akan mengajarkan beberapa kalimat. Maksudnya adalah sesungguhnya aku akan memberikan kamu pesan. Dan tentu pesan ini bukan untuk pribadi Ibnu Abbas. Pesan ini tentu juga untuk kita semua. Jadi khitabnya, seruannya bukan untuk personal. Pesannya bukan untuk personal Ibnu Abbas, tetapi untuk kita. Gitu maksudnya. Apa pesan Rasulullah? Apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Rasulullah katakan, ihfadillaha yaghfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha. Apabila kamu berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Wa idza istana'anta wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in. Ketahuilah, sesungguhnya andai seluruh umat bersatu untuk memberi suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Maka mereka tidak akan mampu memberi manfaat sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang Allah telah takdirkan bagimu. Wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Dan andai mereka,
ya bersatu untuk memberi bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, maka mereka tidak akan bisa memberi bahaya sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah diangkat dan catatan telah mengering. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau memberikan komentar terhadap hadis ini. Komentar beliau adalah hadza haditsun hasanun shahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Ya, ini nanti pembahasan ini ya. Pembahasan yang lain tentang kedudukan suatu hadis atau status suatu hadis ya. Wa fi riwayati ghairit Tirmidzi ya, dan dalam riwayat selain dari yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, karena hadis ini kan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi ya. Jadi Imam An-Nawawi itu adalah generasi setelah Imam At-Tirmidzi. Karena itu bisa mengomentari selain At-Tirmidzi. Nah, ternyata beliau mendapatkan informasi selain dari jalur Imam At-Tirmidzi. Dikatakan ihfazillaha yajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya Allah berada di hadapanmu. Ya, agak mirip ya. Ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fisyiddati. Ya, kenalilah Allah di waktu senang, niscaya Allah mengenalimu, yakni maksudnya adalah menolongmu di waktu syiddah, di waktu susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah sesuatu yang tidak ditakdirkan niscaya tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa-apa yang ditakdirkan maka tidak akan meleset darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya kesenangan itu bersama dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusron. Dan bahwasannya kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Nah, ini riwayat yang lain yang intinya adalah pembahasannya tentang ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ini sebenarnya adalah sepupunya Nabi. Tapi meskipun posisinya sepupu, usianya itu jauh. Ya, usianya jauh, yakni jauh lebih tua Nabi. Ya, jauh lebih tua Nabi. Karena Nabi itu ketika bukan Nabi ya, ketika Abdullah bin Abbas itu lahir, itu kelahirannya itu adalah 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Itu artinya apa, hadirin? Rasulullah itu sudah menjadi Nabi sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun atau 8 tahun lah. Ya. Kan hijrahnya Nabi itu separuh dari masa kenabian. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan riwayatnya tuh 22 tahun atau 23 tahun, ya, maka ketika Abdullah bin Abbas itu lahir, ya sekitar Rasulullah itu sudah menjadi Nabi itu sekitar 7 atau 8 tahun. Berarti kalau Nabi diangkat menjadi utusan Allah itu usia 40 tahun ditambah 7 berarti berapa? 47. 47 tahun selisih usianya. Jadi
jauh ya. Nah ternyata hadirin, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu panggilan kunyahnya, nama lain, nama panggilannya itu adalah Abu Al-Abbas. Yang tahu lah maksudnya. Artinya beliau itu punya anak, ya, anak pertama ke dugaan kuatnya gitu. Ya, karena biasanya abu yang disandarkan kepada anak itu biasanya itu anak tertua. Anak sulung. Punya anak sulung namanya Al-Abbas. Artinya Ibnu Abbas itu punya anak namanya Abbas, punya ayah namanya Abbas, dihimpit oleh dua Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu dihimpit oleh dua Abbas gitu. Dan itu biasa ya. Biasa. Di Amerika itu sampai yang ada itu junior biasanya dia. Michael Jackson junior gitu. Ya. Di dalam kisah yang lain itu Muawiyah juga sama. Muawiyah itu punya anak namanya Yazid. Yazid punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid itu dihimpit oleh dua Muawiyah. Yaitu biasa ya. Ya termasuk di Indonesia juga ada itu. Ada kiai ya, asal Rembang ya, namanya Mustafa Bisri. Ya, terkenal dengan panggilan Mustafa Bisri. Tahu nggak ayahnya namanya siapa? Bisri Mustafa. Jadi dibolak-balik gitu. Dan kebetulan ayah saya sendiri namanya Bisri Mustafa. Ya, sekedar tahu aja. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting untuk memahami hadis itu juga kita itu perlu memahami hadis ini dibawakan oleh siapa. Supaya kita mengenal agama kita ini memang bersanad. Kita mengenal ilmu itu ada sanadnya. Jangan tiba-tiba kita punya ilmu ternyata sanadnya itu sampai kepada orang yang bisa bicara dengan semut. Iya kan? Dari mana sampai dapat ilmu? Dari orang yang bisa bicara dengan semut gitu. Di mana itu ya? Kayaknya nggak di Amerika ya. Kayaknya nggak jauh dari kita juga ya. Jangan sampai, makanya penting gitu. Penting untuk memahami ini hadis dari siapa itu. Jangan sampai kita hanya umpat ujarnya dari siapa itu. Telusuri. Ya, ini riwayatnya kayak apa gitu. Supaya kita itu kada sekedar umpat-umpatan. Enggak sekedar ikut-ikutan gitu. Ya. Karena ya banyak yang ikut-ikutan tidak mau menelaah ulang itu ternyata ya ikut dalam golongan yang tadi dia bisa bicara dengan semut tadi gitu. Itu bahaya itu ya. Nah, hadirin sekalian, ada sedikit yang perlu Al-Fakir sampaikan terkait dengan tadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tadi itu lahir 3 tahun sebelum hijrah, dan Ibnu Abbas inilah hadirin sekalian yang mendapatkan julukan yang berbeda di antara sahabat yang lain. Ya, beliau itu mendapatkan julukannya adalah Habrul Ummah, tintanya umat. Dan juga beliau itu juga mendapatkan julukan Tarjumul Quran, penerjemah Al-Quran. Dan memang luar biasa. Lahirnya beliau itu, kalau kita tahu sejarah tentang tahnik, tahu tahnik? Ya, anak yang lahir kemudian dikasih kurma atau madu yang kemarin viral itu air liurnya masuk anak orang. Inilah susahnya ya orang kalau melakukan pendekatan agama itu semuanya itu dari sisi perasaan. Nanti makan pakai jari langsung ini rentan banyak kuman. Ini susah gitu. Padahal kita itu disunahkan makan itu biasa pakai tangan langsung. Bahkan sunnahnya dijilati. Ada orang itu yang nggak suka dengan itu, jijik gitu. Jangan pernah kita itu merasa jijik terhadap adanya syariat. Ya, itu seperti menghina syariat. Gitu. Kalau kita nggak suka, nggak usah kita lakukan gitu aja. Gitu aja. Jadi nggak usah terlalu kita dramatisir.
bawa-bawa perasaan. Dan hadirin sekalian, Ibnu Abbas inilah orang yang mendapatkan doa Nabi, dan insya Allah doa ini ada yang sudah menghafal. Doanya apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau yang dihafal sama Pak Haji Dani itu kan Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Itu doa itu doa luar biasa. Itu bukan doa ijazah dari seorang kiai kepada kiai yang lain. Itu doa itu spesial dari Nabi kepada Ibnu Abbas. Riwayatnya sahih. Jadi kalau kita berdoa, ya doa untuk kita. Allahumma faqihna, ya. Ya Allah, ya faqihkan kami fiddin, dalam agama, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkan kami ilmu takwil, tafsir. Jadi apa yang, ya tafsir dan takwil ini beda sebenarnya, tapi maksudnya yaitu kita bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, intinya itu. Nanti ada pembahasan yang berbeda. Nah, jadi hadirin sekalian, itu tambahan aja tentang Ibnu Abbas. Nah, terkait dengan hadis ini, Rasulullah itu kan menyebut Ibnu Abbas itu dengan sebutan gulam. Dengan sebutan gulam. Yakni apa? Gulam itu hadirin, kalau dalam sebutan orang Arab itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk menyebut anak laki-laki, maksudnya anak laki-laki yang rentang usianya itu antara 7 sampai 9 tahun. Jadi kalau misalnya Ibnu Abbas tadi lahir 3 tahun sebelum hijrah, ya, maka ketika di Madinah itu ya sekitar hidup 5 tahunan lah, 5 tahunan di Madinah. Sehingga anak yang usianya sekitar 8 atau 9 tahun itu sudah mumayyiz, sudah pahamlah antara ini baik ini buruk, tetapi dia belum balik. Karena itu Rasulullah memanggilnya ya gulam, wahai anakku yang kecil, gitu. Dan Rasulullah yakin bahwa ketika ilmu itu diberikan kepada Ibnu Abbas akan ingat seumur hidup. Karena Rasulullah sudah mendoakan tadi, ya. Jadi hubungannya dengan doa tadi, yakin betul bahwa anak ini nanti akan menjadi seorang penerjemah Al-Quran, seorang yang bisa menakwili isi Al-Quran. Karena itu banyak sekali Al-Quran, ya, itu tafsirnya itu merujuk pada penafsiran Ibnu Abbas. Jadi menurut penafsiran Ibnu Abbas, karena memang Ibnu Abbas itulah orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah memahami isinya Al-Quran. Sehingga memang panggilannya seperti itu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Apa yang dimaksud kalimat itu? Ikhfadillaha yaghfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kayaknya ini kalimatnya seperti yang ada di dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurkum. Ingat ya, artinya apa? Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu. Artinya, hadirin, pertolongan Allah itu tidak gratis. Ya, pertolongan Allah itu tidak gratis. Pertolongan Allah itu ada hubungannya dengan usaha seseorang. Karena itu hadirin, pensyarah kitab ini, yakni Ibnu Daqiq Al-Aid itu mengatakan, faqala lahu, ya, sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, di mana Rasulullah mengatakan ihfazillaha yahfazka tadi, maknahu kun muti'an li rabbika. Maknanya adalah jadilah engkau sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Jadi maksudnya menjaga Allah itu apa?
Menjaga Allah itu adalah dengan cara kita taat kepada Allah. Itu caranya. Ya, cara kita menjaga Allah itu kita taat kepada Allah. Nah, ketaatan itu di sini juga dijelaskan oleh beliau, mu'tamiron bi awamirihi, ya, mematuhi perintah-perintahnya. Ya, kemudian muntahiyan an nawahihi, ya, dan juga menjauhi dari larangan-larangannya. Jadi lagi-lagi muternya kepada makna takwa. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, caranya kita menjaga Allah. Caranya kita menjaga Allah adalah dengan cara kita taat kepada perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itu prinsipnya begitu. Menjaga Allah, ya, maka Allah akan menjaga. Coba kita ya. Kalau kita itu menjaga sholat, hadirin, maka insya Allah hidup kita itu teratur. Hidup kita itu teratur. Karena kita itu mengikatkan waktu itu kepada sholat. Oh, sekarang ini waktu apa? Habis maghrib. Pikiran kita nanti sholat isya. Ya, nanti saya harus sholat isya. Setelah sholat isya ditunaikan, berpikir lagi, nanti saya sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh selesai, ya, tapi sholat subuh jangan jam 7 ya. Ya, itu. Kenapa nggak bisa sholat subuh? Mungkin kebanyakan waktunya dihabiskan untuk main game, sehingga habis waktunya. Gitu. Tidur jam 4 gitu. Ya, akhirnya ketiduran sampai jam 7. Yang tersinggung mudah-mudahan langsung berubah. Waktu subuh juga begitu, berpikir nanti saya sholat zuhur. Jadi diikatkan begitu. Akhirnya kita menjadi orang yang teratur hidup itu. Ya, karena prioritas hidupnya itu dalam rangka untuk menyembah Allah, yang lain tuh ikut gitu. Yang lain tuh ikut, jadi teratur. Orang yang menjaga diri misalnya itu puasa gitu ya. Ya, setahun sekali kan suruh puasa itu, insya Allah nanti akan sehat. Ya, karena memang tubuh kita itu perlu ada kosong. Ada ibarat pabrik itu, mesin itu memang harus diberhentikan aktivitasnya itu. Insya Allah itu nanti akan menjadi sehat. Bukan hanya sehat, terjaga. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada para pemuda, karena para pemuda biasanya birahinya besar. Ya, wahai para pemuda, kan gitu. Ya ma'syarosh syabab. Jika kalian itu tidak mampu untuk menikah, maka puasa. Solusinya itu begitu. Bukan malah diumbar, puasa. Karena dengan puasa itu jadi perisai. Mikir terus gitu. Sayang nanti kalau batal. Kan gitu. Gitu. Termasuk kemudian kita itu diperintahkan meninggalkan larangan. Tidak boleh minum khamr. Tidak boleh minum khamr. Kalau enggak minum khamr artinya apa? Sehat kan akalnya? Nggak jadi mabuk, ya kan? Nggak jadi mabuk. Nah, cara kita menjaga Allah tadi, ya, dengan cara meninggalkan larangan ketika Allah melarang minum khamr. Allah secara otomatis akan menjaga. Lewat apa? Lewat syariatnya tadi. Karena memang syariat itu, ya, diperuntukkan untuk manusia. Ketika ada dan kemudian manusia mau mengambil itu, maka manusia itu akan teratur hidupnya. Hidupnya itu akan stabil begitu. Dalam konteks pribadi saja itu bisa stabil. Kalau orang seperti Van Damme, pernah dengar nama Van Damme? Generasi Z kayak gini mungkin nggak tahu ya. Itu Van Damme itu orang Belgia, ya, seorang aktor laga zaman kaum milenial ini. Itu dia melakukan testimoni bahwa kenapa hidupnya sehat kalau dibandingkan dengan orang-orang yang seusia dengan dia. Ternyata rahasianya dia mengikuti pola hidup Nabi.
waktunya tidur, waktunya makan, makan pun tidak banyak. Tidak minum khamr di antaranya. Kawan-kawannya pada mabuk, dia nggak mau teler. Akhirnya sehat. Jadi ketika syariah ini diikuti hadirin, kalaupun orang itu mengambil manfaatnya saja dapat. Apalagi orang beriman. Bukan hanya manfaat yang didapatkan, tapi pahala. Jadi penjagaan Allah itu kepada kita secara pribadi, itu adalah ketika kita mau mengikatkan diri dengan syariat. Menjadi orang yang taat. Begitu. Ya. Dan banyak lagi ya tentang penjagaan-penjagaan. Misalnya perempuan diperintahkan nutup aurat, ya kan? Kemudian nutup auratnya di depan umum, di kehidupan umum hayatul am, misalnya itu dengan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nggak ada orang yang godain, nggak ada yang sweet-sweet, ya, nggak ada banyak kasus pelecehan. Kenapa? Karena pintunya ditutup, gitu. Pintunya ditutup. Dan memang syariah Islam hadirin sekalian, memang ditetapkan oleh Allah itu dalam rangka untuk menjaga manusia. Jadi sampai ulama itu mengumpulkan atau menyimpulkan itu ada istilahnya itu maqasidus syariah. Maqasidus syariah, tujuan ditetapkannya syariah itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah hifdzuddin, dalam rangka untuk menjaga agama. Orang itu tidak mudah keluar masuk agama ini. Silahkan masuk, tapi begitu keluar beda hukumnya. Ya, silahkan masuk, tapi begitu keluar tidak boleh, karena begitu keluar statusnya jadi murtad. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang murtad maka dihukumnya mati. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa, ya. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang ketiga, yang keempat apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Harta itu terjaga, tidak mudah gitu. Harta itu tiba-tiba diambil orang itu hanya gara-gara sertifikatnya kalah kuat, kalah tua, kalah kuat, kalah dekengan, kalah backing gitu. Sekarang kan gampang sekali, ya. Bahkan tanah adat sekalipun, ya, adat dari suku yang mungkin menakutkan sekarang nggak ada takut-takutnya itu, diambil juga, di Kaltim. Kalau negara yang sudah turun tangan kan senjata, ya repot, ya kan? Jadi ketika syariah ini diterapkan hadirin, itu akan bisa menjaga, salah satunya adalah menjaga harta. Dan yang kelima adalah ya hifdzul akal, menjaga akal, ya, supaya akalnya tidak error gitu. Dengan cara salah satunya adalah tadi tidak boleh mabuk, tidak boleh minum khamr itu, ya. Nah, itu memang tujuan atau maqasidus syariah itu untuk manusia, hadirin sekalian. Karena itu mestinya kalau kita ingin dijaga oleh Allah, pastikan dulu kita sudah menjaga atau belum. Karena apa? Karena ini ada hubungan sebab akibat, di mana sebabnya itu kita taat kepada Allah, menjadi orang yang memilih, menjadi orang yang muttaqin, bertakwa, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, maka kemudian Allah menjaga kita, ya. Dan efeknya tentu banyak, ya. Kata Ustadz Hafidz Abdurrahman itu, kalau orang itu hidupnya mengikatkan diri dengan ketakwaan, wajahnya itu kelihatan, wajahnya itu berseri-seri, wajahnya itu bersinar. Jadi kalau kita ini diantara kita wajahnya kok pucel gitu, ya, tahu pucel ya? Ya, kalau orang daerah sana namanya mesum, ya. Kusem,
apa namanya, nggak ada cahayanya, itu jangan-jangan kita ini banyak dosanya, ya, banyak waktunya main game tadi loh, ya, gitu, ya, tidak dirubah lah ya, begitu. Jadi makna ihfazillah yahfazka tadi itu adalah seperti itu. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid ya, yang mensyarah kitab ini juga kemudian melanjutkan wa qauluhu ihfazillaha yajidhu tujahaka. Ya. Makna dari apa namanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Beliau katakan ai i'mal lahu bit ta'ati wa la yuraka fi mukhalafatihi fa innaka tajidhu tujahaka fisyadaidi. Maknanya adalah berbuat taatlah kepada Allah, ya. Berbuatlah taat kepada Allah, dan hendaklah engkau tidak dilihatnya dalam bermaksiat, maka engkau ya akan mendapati Allah di hadapanmu dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan kesulitan itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya hadirin, kita itu jangan sampai gitu ya. Jangan sampai itu ketahuan Allah itu telah melakukan dosa. Hanya menjaga betul. Ya. Kalaupun ada ya cepat-cepatlah bertobat gitu. Jangan sampai itu tercatat oleh Allah sebagai orang yang sudah melakukan kemaksiatan. Karena itu akan menghalangi pertolongan Allah. Di dalam penjelasan beliau ini, beliau itu mencontohkan orang yang telah dijaga oleh Allah ketika dia dalam keadaan sulit itu adalah cerita atau kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Di dalam kitab apa? Masih ingat? Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan, dikisahkan itu ada 3 orang yang kehujanan gitu ya. Kisahnya itu kehujanan, kemudian lari masuk ke dalam gua. Tiba-tiba gua itu tertutup oleh batu. Gua itu tertutup oleh batu. Maka kemudian mereka berpikir tidak ada pertolongan lain ini kecuali pertolongan dari Allah. Maka mereka kemudian, ya kesimpulannya ini, ending ceritanya itu adalah berdoa dengan wasilah, ya, dengan tawasul, ya, berdoa dengan tawasul dengan amal soleh dia, gitu. Dengan amal masing-masing di antara 3 orang itu. Yang pertama itu kan ada seorang pemuda, yang pemuda itu punya 2 orang tua, kuitan, masih hidup keduanya, sudah tua renta, yang mana dia punya kebiasaan memberikan minum, ya, disebutkan di situ susu, ya. Nah setiap malam sebelum orang tuanya mau guring disiapkan susu itu. Nah suatu ketika karena dia sibuk hari itu, ya, mungkin kesibukannya itu over, akhirnya pulangnya lambat. Ternyata ketika dia datang sampai ke rumah disiapkan susu, kedua orang tuanya sudah tidur, sudah istirahat. Berarti tadi belum minum susu. Akhirnya susu itu tetap disiapkan, padahal susu itu diminta juga sama anaknya. Bah, susu susu, sampai ngerengek-ngerengek itu. Kada dikasihnya sampai pagi. Baru setelah bangun, susu itu dikasihkan kepada kedua orang tuanya. Artinya dia mengorbankan rengekan atau permintaan anaknya. Maka amal soleh itu kemudian dijadikan wasilah. Terbukalah sedikit, ngek gitu. Ada suaranya lah, ngek gitu. Kemudian orang kedua adalah orang yang kesimpulannya itu diajak zina. Bukan diajak zina, dia ngajak zina. Mengajak zina, bukan diajak zina. Kalau yang diajak zina itu kan Nabi Yusuf. Ya, ini dia itu memancing gitu, memancing, ya, dia seneng sama sepupunya, anak dari pamannya, perempuan itu. Nah, satu ketika musim paceklik gitu, nah ini kesempatan ini gitu, diutangi dulu. Ya, diutangi. Harapannya adalah dengan utang itu kan punya utang budi kan, gitu. Ya, kalau mau lunas gampang aja lah.
Ya Putri Pian kasihkan aja gitu ya. Nah sampai suatu ketika dia suka, dia sebenarnya suka, dia cinta gitu. Cuma kan nggak dinikahi, maunya digratisi, nggak dinikahi. Maka ketika itu akan dikerjakan itu, dia ingat dan takut kepada Allah. Nggak jadi, nggak ada orang, nggak jadi. Takut kepada Allah nggak jadi. Nah dengan amalnya tadi itu dia takut kepada Allah, tidak mau berzina. Maka kemudian dia berwasilah, ya Allah dengan amal itu aku persembahkan ya kepada Engkau, bukalah pintu gua itu. Buka lagi, ngek, lumayan, tapi belum bisa keluar. Walaupun ukuran orangnya seperti surya gini, kecil. Nah tinggal orang ketiga ini, andalan ini diharapkan, kalau nggak punya amal soleh nggak bisa keluar itu. Akhirnya yang ketiga juga berdoa. Dia ingat amal solehnya pada saat itu adalah ada seorang, dia sebagai seorang juragan begitu, ya, juragan dari ternak kambing. Punya salah seorang karyawan, tapi di antara karyawannya itu semuanya digaji sesuai tepat waktu gitu ya. Ada salah seorang yang pulang kampung tiba-tiba belum menerima gaji gitu. Mungkin namanya Tole gitu. Tole tiba-tiba pulang kampung. Tole ini. Dan ternyata nggak kembali, padahal jatah gajinya itu ada. Apa yang terjadi hadirin? Sebenarnya bosnya tadi, juragannya tadi kalau mau itu kan sudah lah, orangnya nggak ada kok. Nggak usah aja, nggak usah dikasih jatah, itu berarti dia nggak mau gitu. Tapi dia tidak. Ini hak orang dan hak ini harus dikembalikan. Karena orangnya kadeda, orangnya ini nggak ada, majhul, maka gajinya tadi itu diwujudkan dalam bentuk ternak. Akhirnya apa? Ternak itu beranak pinak jadi banyak. Nah ternyata suatu ketika datang, paman, ulun datang yang dulu anak buah pian. Siapa kamu? Tole. Tole datang. Mana gaji ulun? Ternyata ditunjukkan itu loh gaji kamu. Loh kok banyak gitu? Ya kamu telat kesini dan dulu gajimu itu aku wujudkan dalam bentuk ternak dan sekarang beranak pianan. Dengan melihat hasil gajinya tadi menjadi banyak itu, dia senang sekali, bahagia sekali. Dan itu jadi andalan orang yang ketiga untuk berdoa kepada Allah, berwasilah atau bertawasul dengan amal solehnya. Akhirnya dengan tawasul itu terbuka dan pintu gua terbuka itu, yang tertutup batu tadi itu bisa keluar ketiganya. Ini contoh yang mana ketika menjaga Allah ya dalam keadaan keheningan, dalam keadaan orang tidak tahu ya, maka kemudian Allah akan menolong kita di saat yang sunyi. Maka waktu-waktu kritis itu adalah waktu-waktu sunyi, waktu yang tidak dilihat orang. Dan sekarang waktu yang tidak dilihat orang itu tidak harus menunggu tidak ada orang. Kita di keramaian orang bawa HP bisa seperti orang sendirian, ya enggak? Iya, gitu. Saya itu kaget hadir, ini pelajaran aja. Saya punya keluarga sepupu, ya naudzubillah, ya alim sebenarnya karena lulusan pesantren. Saya nggak tahu tiba-tiba itu punya utang banyak itu, ikut judol, masya Allah. Itu kenapa? Bukan karena dia itu suka sendirian, tapi suka menyendiri di antara keramaian orang ketika dia pegang HP. Jadi HP ini bisa menjadikan kita itu sendiri. Betul apa betul? Itu. Karena itu sekarang itu ya untuk menyendiri itu tidak harus jauh-jauh dari orang. Menyendiri itu ketika kita itu mempergunakan HP ini dengan tidak tanggung jawab, akhirnya menjadikan kita itu dijauhkan dari pertolongan Allah SWT. Ya, jadi zaman sekarang ini sudah berubah hadirin. Ya, karena itu sikap kita juga harus tidak seperti orang dulu gitu. Ya, lebih ketat lagi. Nah hadirin sekalian, kemudian lanjutan hadis ini sebenarnya adalah terkait dengan masalah qada wal qadar ya. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan terjadi.
Ya, walaupun orang itu berusaha semampunya untuk melindungi, kalau misalnya Allah itu berkehendak lain, tidak akan bisa melindungi. Sebaliknya juga begitu. Kalau mau berbuat jahat kepada kita, kalau Allah itu menjaga kita, kalau Allah tidak mentakdirkan itu terjadi pada kita, ya tidak akan terjadi. Karena itu ketika apapun yang datang kepada kita dan kemudian kita tidak mampu menolaknya, yakni qadha, maka kita harus ridho. Ada teman kemarin itu tiba-tiba dikejutkan anaknya tenggelam, ya, di pesantrennya, masih muda, sangat muda, usia 13 tahunan, anak SMP kelas 1 tahu. Saya tahunya itu S1, 2, 3 ya. Kelas berapa itu? Kelas berapa? Kelas 7 ya, kelas 7. Ya. Nah, mau kita jaga kayak apapun ya. Kalau misalnya sudah ditetapkan oleh Allah kayak gitu, mau gimana? Ada pagi tadi itu, ya, ulun juga takziah. Itu juga sudah diupayakan sakit, diupayakan berobat sekuat tenaga, semampu dia punya duit. Tapi Allah berkehendak lain enggak ya, Pak? Karena itu ketika ada qadha yang menimpa kita, tidak ada pilihan lain kecuali kita ridho dengan qadha itu, dengan takdir itu, dan bersabar. Itu. Nah, jadi terkait dengan qadha wal qadar itu seperti itu kesimpulannya. Tapi nanti ada pembahasan khususnya itu kalau memungkinkan ya. Tapi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, walhasil ya, penjagaan Allah terhadap kita sebagai pribadi, termasuk mungkin penjagaan Allah itu terhadap umat Islam pada umumnya itu, semuanya itu bergantung pada pilihan kita dan pilihan kita sebagai umat Islam. Keseriusan kita dalam menjaga Allah, dalam artian menjaga syariatnya, itulah yang kemudian menjamin kita itu dijaga oleh Allah atau tidak. Ya, kalau kita serius, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Ya, jadi kalau kita perhatikan hadirin, ya, kita itu kalau secara pribadi tadi kan, kalau taat kepada Allah, insya Allah beres ya. Tapi kita ada juga diminta oleh syariat ini untuk taat secara jama'i. Ya, taat secara jama'i, secara bersama-sama, secara kolektif. Yakni apa? Seruan-seruan yang terkait dengan masalah-masalah kifayah. Kita patut bertanya ini hadirin. Kalau kita sekarang bertanya-tanya, apakah kita punya hutan itu terjaga? Ternyata faktanya nggak terjaga. Karena tidak dijaga oleh orang yang amanah. Ketika kita di antara umat Islam itu punya nyawa, apakah nyawanya itu terjaga? Nggak terjaga. Siapa yang bisa jamin nanti itu misalnya di salah satu negeri kaum muslimin itu diperlakukan seperti Venezuela? Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Pemanasannya kan sama Iran ini pemanasannya. Iran itu kan kalau orang Jawa undi ya, itu muslim atau enggak kan itu. Kita anggap muslim aja lah. Ya, kalau memang itu nanti akan terjadi, sebenarnya itu adalah pembuka pintu juga bagi kaum muslimin. Dan itu enggak terjaga kita itu. Ya. Sehingga bukan hanya kita itu ingin Allah menjaga kita sebagai individu ketika kita taat kepada Allah, tetapi kita juga ingin terjaga saudara-saudara kita sebagai bagian dari umat Islam. Karena itu kalau kita itu berpikir bahwa Allah pasti akan menjaga kita ketika kita itu taat kepada Allah secara pribadi, mestinya Allah juga akan menjaga umat Islam secara kolektif ketika mereka itu bersama-sama menjalankan hukum-hukum Allah. Sehingga kita ketika membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka mestinya
Kalau kita ingin dijaga oleh Allah sebagai umat Islam, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menerapkan syariat Islam ini dalam konteks negara. Sehingga apapun yang kita miliki di sebuah negeri ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah. Umat Islam itu kalau bersatu dan mereka itu mempunyai institusi yang syar'i, hadirin, itu musuh sebesar apapun itu takut. Contoh yang pertama itu kan, kita dicontohkan oleh Rasulullah dengan perang Badar. Berapa jumlahnya? Ya, umat Islam ketika berhadapan dengan orang kafir. 315 menurut sebagian riwayat. Musuhnya yakni orang-orang musyrik dari Mekah berapa jumlahnya? Lebih dari 1.000 orang. Artinya 1 orang berbanding 3. Itu kalau 1 orang nggak punya ilmu kungfu, tendangan 1.000 bayangan itu kayak Wong Fei Hung, nggak bisa itu. 1 lawan 3 kan? Logikanya kalah tapi menang. Dan demikian juga banyak perang-perang yang lain, termasuk perang Mu'tah misalnya. Besar musuhnya tapi takut musuh itu, walaupun umat Islam tidak bisa dikatakan menang. Makanya Allah sudah tegaskan dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak ya kam min fi'atin qalilah, yang kelompok yang jumlahnya sedikit itu dimenangkan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatan ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya besar dengan izin Allah. Asalkan apa? Menjamin bahwa kelompok yang ada itu kelompok yang taat kepada Allah. Ketika taat kepada Allah, ditolong oleh Allah. Maka cerita fenomenal seperti Muhammad Al-Fatih yang mampu memanggul ya bukan hanya beberapa puting ya kapal, tetapi puluhan kapal laut yang bisa melewati gunung. Itu suatu hal yang mustahil. Tapi kalau pertolongan Allah itu membersamai mereka, tidak ada yang sulit. Karena itu sebagaimana yang awal Al-Fakir sampaikan tadi, hadis ihfadillaha yahfadka itu adalah sejalan dengan ayat Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dari ulun salah khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.